Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ekonomi Bisnis ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang koperasi dan badan penggabungan usaha. Yang pertama, kenalkan dulu, nama saya Rina Hidayah. Nama saya Alfa Nabila Husna. Perkenalkan, nama saya Farah Nabila. Nama saya Ibrahim. Sejak masa sebelum kemerdekaan, semangat utama yang mendasari pendirian koperasi adalah usaha bersama berdasarkan kekeluargaan demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Jumlah koperasi di Indonesia ini pun berkembang pesat sejak 2009 hingga 2014. 1. Sejarah perkembangan koperasi di dunia. Gerakan koperasi ini digagas oleh Robert Owen. Ia pertama kali menerapkannya pada usaha permintalan kapas di Neolana, Skotlandia pada tahun 1810. Pada tahun 1828, William King mendirikan koran The Cooperator untuk mempromosikan pemikiran Robert Owen, menyediakan kebutuhan sehari-hari, sering berkumpulnya modal, operasi Rochdale, kemudian memproduksi sendiri barang yang ingin dijual. Pada tahun 1851, koperasi kemudian berkembang di negara-negara lainnya. Di Jerman juga berdiri koperasi yang menggunakan prinsip-prinsip yang sama dengan Inggris. Misalnya koperasi simpan pinjam untuk kaum baru telah dikota pada tahun 1852 oleh Franz School-Davis, dan koperasi simpan pinjam untuk kaum petani pada tahun 1854 oleh Ian Bridge International Cooperation Alliance atau ICR, yang didirikan pada tahun 1895 sebagai Januari 2014 terdapat 94 negara menjadi anggota ICR. Koperasi di Indonesia. Pertemuan koperasi di Indonesia dipelopori oleh R.A. Ryan Anja, Pelatih di Purwokerto 1890. Koperasi ini bergerak di bidang masing-masing seperti toko, bergerak di bidang jasa, gas, dan bergerak di bidang koperasi yang mengatur koperasi Indonesia menyiapkan koperasi yang perkembangan koperasi sebanyak berdirinya jabatan koperasi menunjukkan perkembangan yang meningkat hingga pada tahun 1957 koperasi Indonesia sudah 2 dan pada tahun 1979 undang-undang menjadi 574. Pada tahun 12 Juli 1947 diselenggarakan Kongres Koperasi pertama yang selanjutnya regulasi wilayah Kongres tersebut juga memutuskan sejumlah hal seperti membentuk sentral organisasi koperasi rakyat Indonesia atau bisa disingkat SOKI, menjadikan tanggal 12 Juli sebagai hari koperasi serta menganjurkan pendidikan koperasi di kalangan masyarakat. Pada tahun 1991 diselenggarakan musyawarah nasional satu koperasi. Selanjutnya pada tahun 1997 pemerintah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1993 tentang pokok kooperasian. Pada tahun 1990 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang kooperasian. Undang-Undang ini merupakan dan mengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. 3. Pengertian asas nilai dan landasan koperasi. A. Pengertian koperasi yaitu berasal dari bahasa Inggris, yaitu co dan operation. Co berarti bersama, operation berarti usaha. Kalau kedua kata itu kita
Dasar 1945 serta asas kekeluargaan. Tujuan koperasi mensejahterakan masyarakat pada umumnya sekaligus menjadi sebagai yang tidak dapat dipisahkan. Nilai yang mendasari kegiatan koperasi adalah kekeluargaan, menolong diri sendiri, dan bertanggung jawab. Koperasi melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengawasan oleh anggota dilakukan secara demokratis. 3. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. 4. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya. 5. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijaksanaan yang disepakati oleh Jenis koperasi berdasarkan tingkatannya, bentuk koperasi terdiri atas koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan sekurang-kurangnya 20 orang. Sementara itu, koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan sekurang-kurangnya 3 badan hukum koperasi. Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi. Anggotanya seperti antara lain koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. 5. Sisa hasil usaha SHU. A. Pengertian. Sisa hasil usaha atau surplus hasil usaha atau sering disingkat adalah pendapatan yang didapat koperasi dalam 1 tahun buku dikurangi penyusutan. Biaya dan kewajiban lain termasuk pajak dalam 1 tahun buku yang bersangkutan. Sisa hasil usaha disisihkan terlebih dahulu untuk dana cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk member. Apa keperluannya? Yakni sebagai berikut. 1. SHU. SHU adalah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota. Dengan koperasi serta digunakan untuk keperluan pendidikan berkoperasian dan keperluan koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. 2. Besarnya penumpukan modal dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota. Sisa hasil usaha yang berasal dari transaksi dengan non-anggota tidak boleh dibagikan oleh koperasi kepada anggota. Sisa hasil usaha yang berasal dari non-anggota ini dapat digunakan untuk mengembangkan usaha koperasi dan meningkatkan pelayanan kepada anggota. Jika usaha defisit, koperasi dapat menggunakan dana cadangan berdasarkan rapat anggota. Jika dana tersebut tidak cukup, defisit tersebut diakumulasikan dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja koperasi pada tahun berikutnya. Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan hasil usaha untuk dana cadangan sehingga dana cadangan paling sedikit 20% dari modal koperasi. B. Informasi. Dasar hitungan pembagian SHU. Untuk menghitung pembagian sisa hasil usaha, koperasi diperlukan data-data sesuai dengan ketetapan menurut ketentuan rapat anggota. Dengan asumsi bahwa koperasi yang dibicarakan adalah koperasi serba usaha. Dengan asumsi ini, informasi yang dibutuhkan adalah hal-hal sebagai berikut. 1. Papa. Sisa hasil usaha total surplus hasil usaha merupakan jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah biaya. 2. Persentase pembagian sisa hasil usaha untuk anggota. Jika koperasi yang dibahas diasumsikan sebagai koperasi serba usaha, yang usahanya menjual barang dan meminjamkan uang kepada anggota. 3. Bapak yang panas seluruh anggota. Total simpanan seluruh anggota diperoleh dari perjumlahan seluruh simpan anggota. C. Rumus pembagian SHU. Berdasarkan pasal 45 ayat UU nomor 25/1992 tentang perkoperasian, sisa hasil usaha koperasi yang diterima oleh anggota bersumber dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota. Sisa hasil usaha koperasi terdiri dari atas hal-hal berikut. A.
cadangan koperasi, B jasa anggota, C dana pengurus, D dana karyawan, E dana pendidikan, F dana sosial, dan G dana untuk pembangunan. Tentunya tidak sesuai komponen di atas diadopsi oleh koperasi dalam pembagian surplus hasil usaha. Hal ini sangat bergantung pada rapat keputusan anggota yang ditetapkan dengan rapat anggota. Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembagian hasil usaha koperasi, berikut ini disajikan salah satu kasus pembagian sisa hasil usaha koperasi X Y Z. Menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi X Y Z SHU dibagi sebagai berikut: 1 cadangan, 2 jasa anggota, 3 dana pengurus, 4 dana karyawan, 5 dana pendidikan, 6 dana sosial. Sisa hasil usaha per anggota dapat dihitung sebagai berikut: SHUA sama dengan JUA plus JMA. SHUA sisa hasil usaha anggota, JUA jasa usaha anggota, JMA jasa modal anggota. Jika bagian anggota menurut AD atau ART koperasi XYZ adalah 40%. Dari total SHU dapat rapat anggota menetapkan bahwa SHU sebagai anggota tersebut dibagi secara proporsional menurut jasa modal dan jasa anggota. D. Prinsip-prinsip pembagian SHU dalam koperasi. Anggota berfungsi ganda, yaitu sebagai pemilik dan sebagai pelanggan. Sebagai pemilik, seorang anggota berkewajiban untuk melakukan investasi. Dengan demikian, sebagai investor, anggota berhak menerima hasil investasinya. Di sisi lain, sebagai pelanggan, seorang anggota berkewajiban untuk berpartisipasi dalam setiap transaksi bisnis di koperasi. Agar pembagian SHU mencerminkan asas keadilan, demokrasi, transparansi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Prinsip-prinsip pembagian SHU yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. A. SHU bersumber dari anggota. B. SHU anggota adalah jasa dari modal. C. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan. D. SHU anggota dibayar secara tunai. E. Pembagian SHU per anggota. 2. Sumber SHU dalam ribuan rupiah. SHU koperasi XYZ setelah pajak 240.000. Catatan, data ini diperoleh apabila koperasi melakukan pemisahan pembukuan transaksi anggota dan non-anggota. Apabila hal tersebut dilakukan, mustahil bagi koperasi dapat melakukan pembagian SHU yang transparan, demokrasi, dan adil. 3. Pembagian SHU sesuai AD atau ART koperasi XYZ. A. Cadangan 40% kali 200.000 sama dengan 80.000. Jasa anggota 40% dikali 200.000 sama dengan 80.000. 4. Jumlah anggota simpanan dan volume usaha koperasi. Jumlah anggota 142 orang. Total simpanan anggota 34.420.000 rupiah. Total transaksi usaha 2.030.000. 5. Koperasi data simpanan transaksi dan hasil sisa usaha per anggota dalam ribuan rupiah. 6. Peran koperasi. Dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Selain itu, koperasi juga berusaha berperan nyata dalam mengembangkan dan memperdayakan tata ekonomi nasional yang berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Pengoperasian menyebutkan fungsi dan peran koperasi sebagai berikut. A. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. B. Berperan secara aktif. 7. Organisasi dan pengelolaan
pengelolaan koperasi memiliki ciri khusus dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya. Perangkat organisasi koperasi merupakan alat bagi pengelola untuk mencapai tujuan organisasi. A. Organisasi koperasi. Pengorganisasian menghasilkan suatu pola tugas dan tanggung jawab yang terdiri atas unit yang terintegrasi melalui hubungan antar bagian koperasi. Hasil pengorganisasian adalah terjadinya kerjasama antar individu, antar kelompok, atau antar bagian struktur organisasi koperasi dibentuk dari segi internal dan eksternal organisasi. 1. Struktur internal organisasi koperasi. Struktur internal organisasi koperasi melibatkan perangkat organisasi di dalam organisasi itu sendiri. Di antara rapat anggota, pengurus, dan pengelola terjalin hubungan pemerintah dan tanggung jawab. Sedangkan pengawas hanya memiliki hubungan satu arah, yaitu bertanggung jawab terhadap rapat anggota, tanpa memberikan perintah pada perangkat organisasi lainnya. 2. Struktur eksternal organisasi koperasi. Struktur eksternal koperasi berhubungan dengan adanya penggabungan koperasi sejenis pada suatu wilayah tertentu. Penggabungan itu dibutuhkan untuk pembinaan, pelatihan, kemudahan mendapatkan modal, dan kebutuhan lainnya. Dengan itu adanya koperasi induk, koperasi pusat, dan koperasi primer. B. Pengelolaan koperasi. Dalam mengelola koperasi, pikiran perangkat organisasi, yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Rapat anggota menetapkan garis-garis besar pola kebijakan yang harus dikerjakan pengurus. Pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada saat rapat anggota. Sementara itu, pengawas bertugas mengatasi kinerja pengurus dan melaporkan hasil secara tertulis pada rapat anggota. Satu. Rapat anggota koperasi. A. Wewenang rapat anggota meliputi hal-hal berikut. 1. Menetapkan kebijakan umum kolerasi. 2. Mengubah anggaran dasar. 3. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengawas dan pengurus. B. Tata cara pengambilan keputusan. 1. Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. 2. Dalam pemungutan suara, setiap anggota memiliki satu suara. C. Rapat anggota luar biasa. 1. Rapat anggota luar biasa dapat diselenggarakan apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenang pengambilannya ada pada rapat anggota. 2. Penyelenggaraan rapat anggota luar biasa dilakukan atas prakasa pengurus atas permintaan sedikitnya 1/5 jumlah anggota. B. Syarat menjadi pengurus koperasi. 1. Mampu melaksanakan perbuatan hukum. 2. Memiliki kemampuan mengelola usaha koperasi. C. Tugas pengurus. Tugas-tugas pengurus antara lain sebagai berikut. 1. Mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar. 2. Mendorong dan menakjubkan usaha koperasi. 3. Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien. D. Wewenang pengurus. Pengurus koperasi berwenang mewakili koperasi di dalam maupun di luar pengadilan. Pengurus tidak berwenang mewakili koperasi apabila 1. Terjadi perkara di depan pengadilan antara koperasi dan pengurus yang bersangkutan, yaitu 2. Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan koperasi. Ketentuan mengenai pihak-pihak yang berhak mewakili koperasi dalam hal terjadi kondisi seperti di atas diatur di dalam anggaran dasar. Tanggung jawab dan kewajiban pengurus. Tanggung jawab dan kewajiban pengurus meliputi berikut. Setiap pengurus wajib melaksanakan tugas dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha koperasi. 2. Pengurus bertanggung jawab atas pengurusan koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi kepada anggota. 3. Pengawas koperasi. A. Ketentuan tentang pengawas adalah sebagai berikut. 1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi. 2. Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. B. Tugas pengawas adalah sebagai berikut. 1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. 2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. C. Wewenang pengawas adalah sebagai berikut. 1. Memiliki catatan yang ada pada koperasi. 2. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
atas modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari 1. Pinjaman pokok, 2. Simpanan wajib, 3. Dana cadangan, dan 4. Hibah. Modal pinjaman berasal dari 1. Anggota, 2. Koperasi lainnya dan anggotanya, 3. Bank dan lembaga keuangan lainnya, 4. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, dan 5. Sumber lain sah. 9. Prosedur pendirian koperasi. Pendirian koperasi diawali dengan rapat pendirian untuk membahas pokok-pokok materi rancangan anggaran dasar koperasi. Kemudian, dilanjutkan dengan pengajuan nama koperasi kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Setelah nama disetujui, maka akta pendirian koperasi dibuat dan ditandatangani. Akta pendirian koperasi membuat anggaran dasar dan keterangan yang berkaitan dengan pendirian koperasi. Keterangan tersebut membuat sekurang-kurangnya 1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan perseorangan atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap, serta nomor dan tanggal pengesahan badan hukum koperasi pendiri bagi koperasi sekunder, dan 2. Susunan, nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan pengawas dan pengurus yang pertama kali diangkat. D. Peran pemerintah. Peran pemerintah dalam mengembangkan dalam kehidupan berkoperasi sangat penting. Peran pemerintah menyangkut hal-hal berikut. 1. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan koperasi. 2. Menjamin ketersediaan pasar dan kelayakan harga bagi produk harga. 3. Menciptakan organisasi dan manajemen koperasi yang profesional. 4. Menyediakan modal. 5. Memberikan penyuluhan tentang kesadaran berkoperasi di masyarakat. 11. Usaha pengembangan koperasi. A. Memberikan penyuluhan tentang koperasi. Kesadaran berkoperasi sebagai anggota masyarakat masih sangat rendah karena pengalaman traumatis masa lalu antara lain sebagai berikut: korupsi, perselisihan, dan pemborosan yang dilakukan oleh pengurus koperasi, sehingga koperasi sering mengalami kerugian. Koperasi sering juga digunakan sebagai alat politik oleh PKI untuk memperkokoh partainya. B. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus. Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, pengurus perlu memiliki pengetahuan yang memadai. Oleh karena itu, usaha untuk menambah pengetahuan dan keterampilan pengurus koperasi perlu terus dilakukan. C. Meningkatkan permodalan koperasi. Banyak anggota koperasi yang terjerat rentenir karena koperasi tidak cukup dana untuk dipinjamkan kepada masyarakat. Koperasi dapat meminjam dari bank, tetapi seringkali persyaratan yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi koperasi. Namun dengan semakin berkembangnya bank koperasi, masalah permodalan koperasi sudah mulai teratasi. 12. Peran pemerintah. 1. Membina dan mengembangkan koperasi secara terpadu melalui kerjasama antar instansi. 2. Memberikan kesepakatan pada koperasi untuk berperan lebih besar dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. 3. Membentuk koperasi-koperasi pemerintah sebagai patokan pada koperasi lainnya. 13. Koperasi sekolah. A. Dasar pendirian koperasi sekolah. Pendirian koperasi sekolah adalah salah satu usaha untuk menumbuh kembangkan pada siswa yang kelak akan menjadi penerus pembangunan bangsa dan negara. Pada pasal 1 SKB dijelaskan bahwa koperasi adalah yang beranggotakan murid-murid sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya, baik negeri maupun swasta. Koperasi sekolah yang tunduk pada Undang-Undang Dasar Pengoperasian Nomor 25 Tahun 1992 yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Dasar Koperasi Nomor 12 Tahun 1997. B.
Tujuan dan ciri khas koperasi sekolah. 1. Tujuan koperasi sekolah: mendidik dan memelihara kesadaran hidup bergotong royong dan rasa setia kawan, mengembangkan mutu pengetahuan serta keterampilan, menanamkan dan menumbuhkan rasa harga diri dan jiwa demokrasi. 2. Ciri koperasi sekolah. 1. Berbeda dengan koperasi lain harus berbadan hukum. Koperasi sekolah diakui dan didirikan oleh pemerintah melalui surat keputusan beberapa menteri. 2. Masa keanggotaan siswa akan berakhir jika siswa sudah lulus atau keluar dari sekolah. 3. Penyelenggaraan koperasi sekolah disesuaikan jam pelajaran. C. Simulasi pendirian koperasi sekolah. Tahap pertama: setelah pihak sekolah sepakat untuk mendirikan koperasi, siswa, guru, dan kepala sekolah membentuk panitia pembentukan koperasi sekolah, kemudian mempersiapkan beberapa rencana sebagai berikut. 1. Anggaran dasar atau AD dan anggaran rumah tangga atau ART. 2. Rancangan dan rencana kerja. 3. Undangan untuk rapat pembentukan koperasi. 4. Berbagai fasilitas dalam penyelenggaraan rapat pembentukan koperasi. Tahap kedua: setelah rencana disiapkan, panitia harus mengundang beberapa pihak untuk mengadakan rapat. Peserta rapat yang akan diundang: 1. Beberapa orang siswa. 2. Kepala sekolah dan guru. 3. Perwakilan orang tua siswa. 4. Pejabat dari Direktorat Koperasi setempat. 5. Pejabat dari kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah dimulainya rapat, di dalam rapat dibicarakan hal-hal sebagai berikut. 1. Penjelasan dan uraian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 2. Pembuatan akta dan pendirian koperasi sekolah. 3. Pembuatan susunan pengurus dan pengawas. 4. Penentu bidang usaha dan permodalan. Tahap ketiga. Tahap terakhir adalah pengajuan surat permohonan pengakuan atau badan hukum pendirian kolerasi sekolah oleh pengurus. D. Jenis barang dan jasa yang akan diusahakan oleh koperasi sekolah ialah perlengkapan makanan, makanan dan minuman ringan, perlengkapan sekolah, jasa simpan pinjam. Pengelolaan koperasi sekolah. 1. Perangkat organisasi koperasi sekolah. A. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi sekolah. B. Pengurus koperasi sekolah dipilih dan diangkat oleh rapat anggota. Tugas pengurus koperasi sekolah: memelihara daftar buku anggota dan pengurus, mengajukan laporan keuangan. Adapun wewenang pengurus koperasi sekolah: membuat keputusan dalam menerima anggota baru, melakukan tindakan demi kepentingan dan manfaat koperasi. C. Pengawas koperasi sekolah dipilih dan diangkat dalam rapat anggota jenis numerania. Kriteria untuk menjadi pengawas koperasi: dipilih dari dan oleh anggota koperasi, masa jabatan pengawas minimal 1 tahun. D. Pengelolaan koperasi sekolah. Pertama, koperasi berada dan didirikan di lingkungan sekolah. 2. Tugas utama siswa belajar. 3. Siswa masih belum berpengalaman hingga perlu bimbingan dan arahan. Penggabungan badan usaha. Kombinasi vertikal adalah gabungan dari beberapa badan usaha yang bekerja pada tingkat yang berbeda-beda dalam proses produksi suatu barang yang berurutan. Contohnya, untuk memproduksi karet terdapat badan usaha seperti petani karet dan industri
proses produksi. Contohnya, penggabungan antara pabrik sabun cuci dan pabrik sabun mandi. Bentuk kerjasama. 1. Sindikat, yaitu kerjasama sementara oleh beberapa badan usaha untuk menjual atau mengerjakan suatu proses produksi. 2. Waralaba, yaitu sistem usaha yang tidak memakai modal sendiri. Artinya, membuka usaha dengan investor lain atau dengan modal dari perusahaan lain.